bahwa untuk komoditas-komoditas yang penting buat kehidupan rakyat, maka dia harus mematok harganya berdasarkan harga internasional. Kalau tidak, maka kita bilang mau harga internasional naik kayak apapun, kami nggak peduli. Pokoknya untuk dalam negeri kita akan buat murah. Jadi kita justru menentang argumentasi harga internasional naik, di dalam negeri harus naik, justru karena kita punya posisi ideologis yang berbeda. Kita nggak peduli internasional mau naik kayak apapun. Kalaupun naik, tapi kan kalau dari data-data yang muncul belakangan kita tahu harga BBM makin hari makin turun malah kan. Tapi kalaupun naik, kita tidak punya posisi untuk ikut menaikkan harga BBM. Saya pikir di situ itu posisi ideologis. Internasional naik kita nggak peduli, kita nggak akan naikin gitu. Karena ini hal yang dibutuhkan oleh rakyat. Iya, kalau aku arah diskusi kita tuh mau kemana dulu ya. Misalnya gini, aku mau mengusulkan, misalnya sekarang ini bukan maksimal, minimal kita misalnya membongkar argumentasi-argumentasi pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM. Jadi satu persatu argumentasi pemerintah itu kita bongkar gitu. Misalnya ya satu, APBN membengkak gitu kan. Yang membengkaknya itu harus kita bongkar apakah membengkaknya itu karena digunakan misalnya sebagian besar demi kepentingan rakyat yang kemudian itu justru tidak efisien misalnya kayak itu sehingga harus dikurangi karena pendapatan yang berkurang seterusnya misalnya gitu, atau pembengkakan APBN itu justru di pos-pos yang sebenarnya memang tidak kita perlukan. Beberapa pengamat kan mengatakan ada utang misalnya gitu kan dan lain sebagainya. Satu tadi soal misalnya APBN ya, kita bongkar. Kemudian yang kedua adalah soal harga internasional BBM, harga internasional minyak gitu ya, yang naik. Apakah benar begitu harga internasional yang naik? Dan kalau misalnya benar, apa korelasinya dengan harga di dalam negeri? Misal gitu ya, nanti dari analisis kita ternyata memang dia terkait harga internasional dengan harga di dalam. Itu yang menjadi posisi Partai Buruh. Partai Buruh punya posisi kemudian apakah Partai Buruh bersetuju bahwa untuk komoditas-komoditas yang penting buat kehidupan rakyat, maka dia harus mematok harganya berdasarkan harga internasional. Kalau tidak, maka kita bilang mau harga internasional naik kayak apapun, kami nggak peduli. Pokoknya untuk dalam negeri kita akan buat murah. Jadi kita justru menentang argumentasi harga internasional naik, di dalam negeri harus naik, justru karena kita punya posisi ideologis yang berbeda. Kita nggak peduli internasional mau naik kayak apapun. Kalaupun naik, tapi kan kalau dari data-data yang muncul belakangan kita tahu harga BBM makin hari makin turun malah kan. Tapi kalaupun naik, kita tidak punya posisi untuk ikut menaikkan harga BBM. Saya pikir di situ itu posisi ideologis. Internasional naik kita nggak peduli, kita nggak akan naikin gitu. Karena ini hal yang dibutuhkan oleh rakyat. Demikian juga nanti soal pangan misalnya gitu ya, energi dan seterusnya. Terus yang ketiga misalnya argumentasi pemerintah adalah soal salah sasaran. Itu juga harus kita bongkar. Kategori salah sasaran itu apa? Kan mereka kategori mampu tidak mampu yang kemudian kita tahu bahwa kategori mampu itu ternyata hanya berdasarkan orang yang warga negara, tiap warga negara yang pengeluarannya 506 atau 507 ribu per bulan. Kalau pakai kategori itu tentu saja memang jadi salah sasaran karena orang yang pengeluarannya 600 ribu gitu kan, itu sudah dianggap mampu. Nah, ketika dia membeli Pertalite yang pengeluarannya 600 ribu ini, maka dianggap salah sasaran. Kamu kan orang mampu, ngapain beli Pertalite? Padahal pengeluarannya cuma 600 ribu per bulan. Hanya bayar kontrakan. Itu orang bayar kontrakan, nggak makan, nggak minum, gitu ya, nggak ngapa-ngapain, cuma bayar kontrakan yang harganya 600 ribu, udah itu dia dianggap mampu. Minus makan, minus minum, minus ngerokok, minus sekolah, minus macam-macam lah. Pokoknya nggak ngapa-ngapain, coba bayar kontrakan doang, udah dianggap mampu. Nah itu kita harus membongkar itu ya. Kalau itu kategorinya benar, kebanyakan yang menggunakan subsidi lah orang yang mampu, karena kategori mampunya yang bermasalah. Kategori miskin yang bermasalah yang cuma 507 ribu itu kalau nggak salah. Nah, itu yang mesti kita bongkar. Terus yang keempat misalnya konsumsi BBM meningkat, sementara suplai terbatas kan, maka harus ada upaya untuk melakukan penghematan BBM. Itu tadi beberapa kawan sudah mengatakan itu.
Itu juga kita harus membongkar argumentasi soal konsumsi BBM yang meningkat. Pertama itu benar nggak konsumsi BBM meningkat? Kalau benar, misalnya kita harus membongkar lagi. Apakah selama ini pemerintah kebijakan-kebijakannya memang mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar fosil ini atau tidak? Kalau mengutip misalnya argumentasinya Dandi Dwi Laksono gitu ya, yang dia posting, misalnya dia bilang ini, didorong bangun rezim Jokowi lah rezim infrastruktur. Rezim infrastruktur apa yang mau kita harapkan dari penghematan BBM? Ya nggak mungkin dong. Tol dibangun di mana-mana, jalan dibangun di mana-mana. Kemudian berharap ada penghematan penggunaan BBM. Ya nggak mungkin. Apa logikanya gitu loh? Orang jalan terus dibangun gitu kan? Sehingga sebenarnya pemborosan kalau mau disebut begitu penggunaan BBM, justru pemerintah memang kebijakannya mendorong orang untuk menggunakan BBM lebih banyak karena tol berbayar, yang dibangun itu kan semua yang berbayar. Sementara transportasi publik, kalau menurut ahli tata kota Jakarta, si siapa, Elisa atau siapa itu kalau di Twitter, dia nyebut untuk transportasi publik paling baru Jakarta yang terintegrasi. Ketika teman-teman PKS mengatakan ya ini harusnya kan semua pakai kota-kota tuh dialihkan ke transportasi publik. Saya jawab, lah mau dialihkan ke transportasi publik gimana? Yang ada kan cuma Jakarta yang terintegrasi. Yang kota-kota lain nggak ada yang terintegrasi. Nah, kebijakan pemerintah justru tidak mendorong transportasi publik, mendorong transportasi privat, tapi sambil berharap ada pengurangan penggunaan BBM. Itu kan nggak logis. Nah, kayak gitu misalnya itu juga yang mestinya ya bisa kita bongkar gitu. Kemudian ini yang dibongkar oleh si Agustinus Edi ini yang dulu juga ngebongkar kebohongan kartu prakerja. Dia membongkar bahwa Pertalite itu ternyata bukan jenis BBM yang disubsidi. Sudah dari dulu Pertalite itu nggak masuk yang disubsidi. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa harga Pertalite naik berdasarkan beberapa argumentasi di atas, plus bahwa Pertalite adalah BBM yang disubsidi gitu ya, justru ketika dibongkar di dokumen-dokumennya pemerintah sendiri, Pertalite tidak masuk jenis BBM yang disubsidi. Itu adalah satu jenis BBM yang memang harganya ditentukan sendiri oleh pemerintah karena penugasan gitu. Untuk penugasan BUMN ditugaskan untuk membuat satu jenis BBM tertentu yang kemudian bernama Pertalite itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi mau internasional naik nggak naik, sebenarnya ya, kalau dia logikanya lurus pemerintah itu ya dia konsisten aja dengan apa yang dia buat, maka Pertalite harusnya nggak naik karena nggak ada hubungannya dengan semua. Nggak ada hubungannya dengan kenaikan harga internasional, nggak ada hubungannya dengan pembangkitan biaya karena dia bukan jenis BBM yang disubsidi dan seterusnya. Karena tadi dasarnya dia bukan jenis BBM yang disubsidi. Maka kita harus bertanya, kalau dia bukan jenis BBM yang disubsidi dan itu dikonfirmasi dengan intervensi pemerintah terhadap SPBU swasta itu yang harganya lebih murah, maka kita bisa kritis bertanya, kalau Pertalite itu adalah jenis BBM yang disubsidi dan harus dinaikkan, sementara ada pesaing yang kemudian harganya lebih murah, terus pemerintah marah minta dia dinaikkan, maka kita berpikir dengan kritis. Oh, ini berarti pemerintah sedang ngejar kita warga yang disebut sebagai konsumen itu untuk membeli sebanyak-banyaknya di Pertalite. Tidak boleh membeli di swasta yang lebih murah. Berarti ada keuntungan besar yang dicari oleh pemerintah di Pertalite. Dia bukan subsidi, tapi kita dipaksa untuk beli di sana, nggak boleh beli di SPBU swasta yang harga lebih murah. Nah, keuntungan ini yang rupanya mau diambil. Nah, keuntungan ini mau dikemanain rupanya kan? Tabir gelap ini mau kita bongkar. Jadi ini bukan subsidi, terus kita disuruh beli dengan harga mahal. Nah, keuntungan ini kemana? Ada yang bilang ini dipakai untuk bayar cicilan utang, misalnya. Ada yang mengatakan juga ini untuk dipakai pembiayaan proyek semacam IKN, misalnya. Tapi kita bisa punya kecurigaan macam-macam bahwa ini memang dipakai untuk hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kepentingan publik. Itu bisa kita bongkar.